Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak ibu, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa. Pada pertemuan pertama untuk pembelajaran materi tentang puasa hari ini kita akan membahas yakni pengertian puasa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu sama-sama marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini anak ibu semua bisa hadir tanpa ada yang apa, yang sakit dan izin. Nah, baiklah, langsung saja pembahasan kita yang pertama yakni tentang puasa di bulan Ramadan. Untuk KD pertama ini yaitu 3.10 memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama yaitu adalah 3.10.1 menyebutkan pengertian puasa, 3.10.2 menyebutkan tentang jenis-jenis puasa, 3.10.3 menyebutkan syarat dan rukun puasa. Kemudian yang keempat, 3.10.4 menjelaskan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Nah, untuk pertemuan kita pertama ini kita bahas dua saja untuk IPK-nya, yakni kita membahas tentang materi puasa. Apa itu pengertian puasa? Nah, tentunya harapan ibu, anak-anak ibu semua paham, mengerti nantinya ketika kita sudah belajar tentang puasa ini. Nah, jika kita pertanyakan apa arti puasa, tentu jawabannya adalah puasa berasal dari bahasa Arab yakni saum atau siam yang berarti menahan atau mencegah. Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, itu tadi yang disebut tentang pengertian puasa. Kemudian ada pertanyaan lagi, mengapa Bu kita harus berpuasa? Nah, jawabannya ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, itu tadi jawabannya mengapa kita berpuasa, karena sudah dijawab dalam Al-Quran tadi. Nah, jelas ya mengapa kita harus berpuasa. Yang pertama, karena puasa itu hukumnya wajib bagi orang yang beriman. Yang kedua, tujuan dari puasa adalah agar kita bertakwa. Arti takwa adalah mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Takwa hadiahnya adalah surga. Bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa, hidupnya akan tenang dan bahagia. Di akhirat kelak dia akan mendapat surga Allah yang nikmatnya luar biasa. Insya Allah kita ada di sana nantinya ya. Amin ya robbal alamin. Nah, seperti itu anak-anak ibu sudah paham dan sudah mengerti apa arti puasa dan mengapa kita harus berpuasa. Indikator pencapaian kompetensi yang kedua adalah jenis-jenis puasa atau macam-macam puasa. Nah, ini harus kalian pahami dan kalian mengerti. Nah, mari kita pelajari satu persatu apa saja macam-macam puasa tersebut. Nah, yang pertama yaitu puasa wajib. Puasa wajib ini wajib bagi semua umat Islam yang beriman, baik itu laki-laki dan juga perempuan. Puasa wajib ini contohnya puasa di bulan Ramadan sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, bahwasanya kewajiban puasa itu wajib bagi kita semua yang beriman.
Kemudian puasa nazar. Puasa nazar disebut juga puasa janji. Misalnya anak ibu berjanji, jika nanti kita lulus sekolah dengan nilai yang baik, maka kita bernazar untuk berpuasa. Nah, membayar puasa nazar itu hukumnya wajib, tidak boleh tidak, karena itu adalah janji kita kepada Allah dan harus kita tepati. Yang ketiga adalah puasa kifarat atau puasa denda. Puasa kifarat atau puasa denda ini biasanya dilakukan bagi orang-orang yang tidak berpuasa, dan ada juga yang melanggar aturan atau disebut juga dengan denda. Nah, ketika dia membayar puasa denda atau kifarat ini, puasa kifarat atau denda. Nah, puasa ini ditujukan kepada orang yang melanggar aturan atau tidak berpuasa. Nah, dia dikenakan denda, dia membayar puasa. Jadi itu adalah puasa kifarat. Nah, itu tadi macam-macam dan jenis-jenis puasa yang wajib kita kerjakan. Kemudian yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah ini banyak sekali contohnya. Di antaranya puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian puasa Tarwiyah dan Arafah yaitu tanggal 8 dan 9 Zulhijjah, kemudian puasa Senin dan Kamis, dan puasa Nabi Daud. Entah Nabi Daud ini dilakukan dengan sehari berpuasa dan sehari tidak. Kemudian puasa hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Kemudian puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah atau kalender Hijriah. Dan yang terakhir adalah puasa haram. Artinya apa? Diharapkan berpuasa di hari ini. Nah, contohnya yang pertama puasa pada hari raya Idul Fitri yaitu pada tanggal 1 Syawal. Kemudian puasa hari raya Idul Adha yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan yang ketiga adalah puasa hari tasyrik. Hari tasyrik itu puasa yang diharapkan berpuasa, itu jatuh pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, kenapa dilarang berpuasa oleh Rasulullah? Rasulullah memerintahkan kepada umat Islam pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu, ketika itu kan hari raya kurban. Jadi mereka makan bersama, disebut juga makan besar. Itu jadi untuk berpuasa saat itu tidak dibolehkan karena untuk merayakan hari raya Idul Adha. Dan juga cerita dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika itu Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih anaknya Nabi Ismail. Jadi ketika itu disarankan untuk Rasulullah tidak dibenarkan berpuasa di hari tasyrik. Nah, sudah mengetahui kan apa saja pengertian dan macam-macam puasa. Ibu harap kalian semua dapat melaksanakannya, baik puasa-puasa wajib untuk tahun yang akan datang, baik puasa-puasa sunnah yang menambah amal dan menambah ibadah dan amal kita kepada Allah. Semoga anak ibu terus melakukan puasa Ramadan setiap tahunnya tanpa ada yang bolong, juga melakukan puasa-puasa sunnah lainnya untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu rasa untuk pertemuan pertama ini ibu cukupkan sampai di sini. Akhir kalam ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.